Amerika Serikat tahun 1930. Ada seorang pria kulit hitam yang bekerja sebagai pembersih di sekolah kedokteran. Ketika tugas pembersihan selesai, dia akan diam-diam membaca buku kedokteran di sana dan belajar dengan serius hingga menghafal semua bagian organ tubuh. Kemudian menggambarkan semua organ itu dan mempelajarinya pada saat jalan pulang ke rumah. Ini adalah mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Ini adalah cerita nyata. Namanya Vivien Thomas. Dia tidak pernah belajar di sekolah kedokteran. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1944, dia menyelesaikan operasi jantung pertama dalam sejarah medis. Menjadi pelopor dalam pengobatan modern. Dari pembersih hingga menjadi dokter yang baik. Nasib pria kulit hitam ini berubah drastis. Berkat seorang kulit putih, Blalok. Dia adalah profesor operasi. Suatu hari ia menemukan Thomas yang diam-diam belajar. Thomas takut kena marah. Dia segera mengembalikan buku itu. Tapi dia tidak tahu profesor sudah memperhatikannya untuk waktu yang lama. Profesor memberikan pertanyaan, "Apa nama alat di sana?" Thomas menjawab, "Barometer Van Slyke." Bagaimana dia bisa tahu nama alat itu? Profesor sangat mengaguminya. Dia memanggil Thomas, menguji pemahaman dia terhadap alat bedah. Dia menggunakan tang vaskular, dengan sangat mudah mengangkat tabung. Pakai tangan kiri juga sangat lincah, dan juga bisa menggunakan kedua tangan bersamaan. Dengan mantap dia menutup botol itu dengan penutup botol. Ini mana mungkin seorang pembersihan. Ini adalah orang yang berbakat di dunia kedokteran. Profesor segera meminta Thomas menjadi asistennya. Pada zaman itu, orang hitam mengejarkan kerjaan yang kotor dan capek. Namun Thomas dengan kepintaran dan kerja kerasnya mendapatkan pekerjaan yang mulia ini. Dia memakai baju putih. Pertama kalinya dia merasakan, mimpi sudah semakin dekat dengan kenyataan. Namun hari itu, Thomas menyadari, bank tempat dia menabung sudah bangkrut. Tabungan itu dia simpan dengan susah payah selama 7 tahun. Dan ingin digunakan untuk sekolah kedokteran. Dia mengamuk di depan pintu bank. Tapi dia tidak mendapatkan sepersen pun. Beberapa hari itu, Thomas sangat tertekan. Profesor tidak terkesan ketika dia tahu. Siapa bilang belajar kedokteran harus pergi ke sekolah kedokteran? Di sini sudah bisa. Dia melepaskan tangan agar Thomas untuk melakukan eksperimen. Dan Thomas memang memiliki bakat. Dalam beberapa minggu, sudah mampu dengan terampil membius anjing. Dan juga tusukan arteri. Dia kemudian belajar sendiri mengenai anatomi dan fisiologi. Dengan serius dia mempelajari semua eksperimen. Untuk membuktikan bersama profesor, guncangan itu karena kehilangan darah yang berlebihan. Dan tubuh tidak mampu untuk menahannya. Dan harus menginfuskan sangat banyak plasma dan darah. Perawatan ini menyelamatkan ribuan tentara Perang Dunia II yang terluka. Profesor juga mendapatkan penghargaan untuk itu. Tapi pada masa itu ketika diskriminasi hitam yang sangat tinggi, profesor tidak berani untuk mengungkapkan bahwa Thomas adalah asistennya. Sehingga tidak ada yang tahu pengorbanan Thomas di belakang semua itu. Pada malam perayaan, dia hanya bisa berpura-pura sebagai pelayan, mengikuti jejak profesor, mendengarkan pujian semua orang terhadap profesor. Pujian ini seharusnya menjadi bagiannya. Ketika sampai di rumah, istrinya merasa kasihan dengan Thomas. Dia merasa profesor merampok dia hasil kerja kerasnya. Tapi dia menjawab tanpa ilmu pengetahuan yang diberikan profesor. Maka dia tidak akan seperti sekarang. Seseorang yang benar-benar memiliki cinta yang besar. Tidak pernah memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari ketenaran. Beberapa tahun kemudian, profesor di sekolah kedokteran Hopkins terbaik di dunia diangkat sebagai kepala departemen bedah. Dari desakan dia, Thomas juga dipekerjakan. Mereka bersamaan ke sekolah yang disebut sebagai aula medis. Koridor sini, itu dipenuhi dengan foto pelopor medis. Profesor mengatakan bahwa suatu hari, fotonya juga akan digantung di sini. Dua orang itu bercanda, dan saat mereka ingin masuk ke dalam, tiba-tiba dihentikan oleh penjaga keamanan. Dia mengatakan orang kulit hitam tidak bisa masuk melalui pintu utama. Harus dari pintu belakang. Thomas tidak melawan. Dengan diam dia berjalan keluar. Berjalan melewati patung Kristus yang melambangkan kesetaraan dan persaudaraan. Dalam kesetaraan, selalu mengecualikan orang kulit hitam. Tahun 1943, di sekolah kedokteran Hopkins terbaik di dunia, saat kemunculan Thomas, memancing pandangan semua orang kulit putih yang memandang rendah dia. Tidak peduli kemana dia pergi, pandangan ini terus menuju ke arah dia.
Tidak hanya itu, bahkan sesama kulit hitam pun menatapnya dari atas ke bawah. Seperti mengatakan baju putih ini tidak pantas dipakai pada dirinya. Tapi Thomas tidak pernah menghiraukan pandangan itu. Dia terus melakukan penelitian medis. Hari itu dia datang ke ruang kardiologi. Dia menyadari anak-anak di situ terlihat sangat pucat. Setengah berjongkok di tempat tidur. Rekan memberitahunya mereka semua menderita penyakit bayi biru. Ini adalah salah satu malformasi jantung bawaan yang paling umum pada masa bayi. Karena aorta yang mengarah ke paru-paru diblokir, wajah pasien yang kekurangan oksigen dalam jangka panjang menjadi biru dan ungu. Pada saat itu, medis yakin, jika ada masalah pada hati maka tidak boleh operasi. Hanya bisa menyerahkan nasib ke atas. Sehingga tingkat kematian penyakit ini mencapai tingkat 100% yang mengerikan. Tapi jika ada orang yang memecahkan misteri bahwa tidak dapat menjalani operasi jantung, maka anak-anak pasti memiliki kesempatan hidup. Jadi Thomas dan Profesor mulai mempelajari kelayakan operasi jantung. Profesor bilang bisa bereksperimen dengan anjing. Biarkan mereka menderita penyakit bayi biru terlebih dahulu. Kemudian temukan metode operasi bedah. Tapi hati anjing sangat kecil. Pembuluh darah hanya setebal 3 hingga 4 mm. Dan saat itu, tidak ada alat bedah yang sebagus sekarang. Untungnya, Thomas pernah bekerja sebagai tukang kayu. Kemampuan tangannya sangat kuat. Dia membuat banyak alat yang lebih kecil dari ukuran biasa. Bahkan ketika peralatan rumah sakit tidak memadai, dia merakit ventilator sendiri. Hari ini, saat Thomas menjalani operasi pada anjing, ada seorang profesor medis yang lewat. Dia sangat terkejut saat melihat alat-alat aneh ini. Tapi yang lebih mengejutkannya, saat Thomas menjalani operasi, ternyata mata tertutup. Ternyata setelah ratusan percobaan, dia sudah mengetahui semua letak organ-organ dalam jantung, sudah mencapai keahlian para ahli. Dokter tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Kuharap aku punya kesempatan untuk bekerja denganmu." Ini adalah pertama kalinya Thomas diakui oleh rekan-rekannya. Dan juga itu adalah seorang pria kulit putih. Setelah dia pergi, Thomas tersenyum diam-diam. Tak lama kemudian Thomas berhasil dari penelitian anjing menemukan replikasi gejala bayi biru. Penelitian memasuki ke tahap berikutnya, pengobatan. Thomas dan Profesor mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Akhirnya mendapatkan ide yang berani. Dengan menggunakan kateter buatan, menghubungkan arteri jantung dan paru-paru, sehingga lebih banyak darah dipasok ke paru-paru. Metode operasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Demi kelayakan penelitian, selama berbulan-bulan, Thomas dan Profesor berendam di laboratorium setiap hari. Lebih dari 200 anjing telah dioperasi. Terus-menerus mengulangi proses operasi, untuk memastikan tidak ada yang salah. Ketika sebuah pasangan suami istri mengetahui berita, mereka menemui Profesor, dan ingin putri mereka menjadi objek percobaan manusia pertama. Karena ini adalah harapan terakhir mereka. Putri mereka menderita penyakit bayi biru, dan sudah divonis mati akan mati dalam waktu dekat. Profesor setuju. Saat berita ini keluar, rekannya menyarankan Profesor untuk tidak mengambil risiko. Jika operasi gagal, dia akan kehilangan tempat dalam kedokteran. Bahkan pendeta datang untuk menyalahkannya. Ini berarti sedang bertentangan dengan pikiran suci. Di bawah banyak tekanan, bertaruh pada masa depan dan karirnya. Profesor dan Thomas memulai sejarah kedokteran. Operasi jantung pertama. Banyak ahli bedah datang untuk menonton. Hal yang membingungkan mereka adalah, di belakang Profesor ahli bedah, berdiri seorang pria kulit hitam. Profesor juga sering berkonsultasi dengan orang kulit hitam selama operasi. Bahkan pemilihan alat bedah juga di bawah bimbingan orang kulit hitam. Ada banyak pembicaraan di atas panggung. Dan operasi masih terus berlangsung. Tekanan darah pasien terus menurun saat melakukan jahitan. Semua orang sangat serius. Sampai akhir operasi, wajah pasien yang tadinya berwarna ungu, perlahan-lahan menjadi merah. Itu berarti hatinya sudah mendapatkan persediaan darah secara normal. Operasinya berhasil. Pasangan yang sudah bekerja sama selama beberapa dekade, benar-benar menciptakan keajaiban itu sendiri. Dan juga mencetak sejarah pada kedokteran manusia. Sebagai operasi jantung pertama, ketika Profesor berjalan keluar dari ruang operasi, orang-orang menyambutnya dengan senyuman, dan memberikan dia tepuk tangan gemuruh. Profesor selalu berambisius, ingin mendaki ke puncak medis. Sekarang dia sudah berhasil, tapi saat itu juga, sebuah kata dari seorang rekannya terdengar di telinganya.
Dia beruntung memiliki orang hitam yang membantunya. Orang hitam itu adalah malaikat penyelamatnya. Saya ingin melihat apa yang terjadi pada dia tanpa orang itu. Ucapan itu menghancurkan harga diri Profesor. Dalam wawancara media berikutnya, dia tidak menyebutkan kontribusi Thomas, dan menikmati pujian ini sendirian. Operasi ini juga dinamakan dengan namanya sebagai BT Tausik Sun. Para medis juga mengadakan perjamuan besar untuk merayakan prestasi medis Profesor. Thomas berpakaian sebagai pelayan masuk ke tengah-tengah mereka. Melihat Profesor berbicara di atas panggung dengan bangga, dia berterima kasih pada semua rekan. Para rekan kulit putih yang terlibat dalam operasi. Tapi dia tidak berkata sepatah pun tentang Thomas. Kenyataan dia terlibat dalam operasi abad itu. Tetapi karena warna kulit, seluruh profesi medis telah mengabaikan Thomas. Tidak ada yang menyebutkan kontribusinya. Thomas pergi dengan rasa kecewa. Dia mengundurkan diri dari rumah sakit keesokan harinya. Profesor masih tidak mengerti. Thomas hanya bilang, "Dunia menutup mataku. Saya tidak keberatan, saya mengerti semua ini. Kukira kau berbeda dari mereka." Thomas pergi tanpa memandangnya. Kemudian ia menjadi seorang salesman. Dia berjual obat-obatan. Kehidupannya masih terhitung lumayan. Bahkan gajinya lebih tinggi dari rumah sakit. Tapi dia masih terus mengingat masa-masa di sana. Terpikir olehnya masa-masa dia melakukan penelitian medis. Istrinya berkata kepadanya, "Dengarkan suara hatimu dan kembali ke sana." Kembali ke sana tidak berarti kamu kompromi. Hanya karena cintamu pada kedokteran. Kata-kata ini membuat Thomas bertekad. Dia kembali ke sekolah kedokteran untuk bertemu profesor lagi. Tidak ada tuduhan apapun. Hanya basa-basi antara teman lama. Jadi kedua orang berdamai dengan cara yang tenang. Selama 20 tahun kemudian, Thomas terus berada di posisinya, dan mencetak selusin ahli bedah yang sangat jago. Dan Profesor mengidap kanker uretra. Badannya semakin lemah. Suatu hari ia tiba-tiba datang menemui Thomas. Dia menyampaikan banyak hal, dan biarkan Thomas mendorongnya ke depan fotonya. Di lukisan dia terlihat sangat bersemangat. Tapi sekarang dia sedang sekarat. Dia berjuang untuk berdiri dan berjalan pergi perlahan-lahan. Itu adalah bayangan terakhir Profesor untuk Thomas. Malam itu dia meninggal dalam tidurnya. Fakultas Kedokteran Hopkins menurunkan bendera setengah tiang untuk mengenangnya. Saat Thomas mengetahui hal itu, dia sangat terpukul. Mereka sudah bekerja sama selama beberapa dekade. Sekarang orang tua telah pergi dan meninggalkan dia sendirian untuk melanjutkan penelitian medis yang belum mereka selesaikan. Puluhan tahun terus berlanjut, kontribusi untuk pengembangan kedokteran dan orang berbakat. Akhirnya Thomas mendapatkan penghormatan dari semua orang. Tahun 1976, Sekolah Kedokteran Hopkins memberikannya gelar doktor kehormatan, dan juga membuat lukisan untuk dirinya. Ini adalah orang kulit hitam pertama yang menerima kehormatan seperti itu. Pada kenyataannya, Profesor kulit putih Dr. Alfred Blalock, dan foto dokter kulit hitam yang baik hati, Vivien Thomas, digantung berdampingan di koridor Sekolah Kedokteran Universitas Hopkins. Menjadi pelopor medis yang dibanggakan oleh semua orang. Film ini berjudul Keajaiban. Sebenarnya, apa itu keajaiban? Beberapa itu hanya mereka yang kagum pada kehidupan. Dan orang bersedia untuk mengabdikan hidup mereka untuk kedokteran. Dan pengalaman Thomas meyakinkan kita. Warna dan asal-usul. Ini tidak pernah alasan untuk jatuh. Cita-cita dan terus berusaha tanpa henti. Suatu hari kita bisa berjalan melalui kesulitan yang panjang. Dan bertemu dengan pancaran cahaya.